Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. The Spirit of Chinese Culture. Miss Chinese Indonesia merupakan sebuah kontes kecantikan dengan kolaborasi Core Points, The Truly Beauty, Pesona Peranakan Indonesia. Cantik penampilan, cantik kepribadian, cantik pengetahuan, dan cantik pengalaman. Ambil peranan dalam membawa budaya Indonesia ke panggung dunia, mempromosikan pariwisata Indonesia ke Tiongkok sebagai salah satu daya tarik untuk mendatangkan turis dan bisnis ke Indonesia. Merangkul toleransi dengan semangat membangun negeri. Indonesia makmur, Indonesia tangguh. Jadilah the next Miss Chinese Indonesia. Hai sahabat Eljon dan pageant lovers dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Yuni Keswandi, Putri Bumi Indonesia 2021 dalam karantina virtual ke hari kelima Miss Chinese Indonesia 2022 The Spirit of Chinese Culture. Nah, sahabat Eljon dan pageant lovers dimanapun Anda berada, di sesi kali ini kita kembali akan mendapatkan materi, kita akan kembali mendapatkan ilmu baru dari salah satu narasumber kita yang telah hadir bersama-sama dengan kita di Zoom kali ini. Ada Ibu Lili Yosika. Selamat pagi, Ibu. Selamat siang. Iya, selamat siang Ibu. Apa kabar? Baik. Kak Yunike. Iya, Ibu. Nah, Bu, sebelum kita mendengarkan materi dari Ibu Lili, kita mau cek semangat dari teman-teman finalis dulu ya, Bu ya. Kita mau mendengarkan yel-yel dari teman-teman finalis dulu nih, Bu. Izin ya, Bu. Oke. Silakan. Halo teman-teman semua, kita mulai ya. 大家好，我们是2022年印尼华裔美后候选人 Miss Chinese Indonesia 2022 The Truly Beauty Pesona Budaya Indonesia. 谢谢。 Terima kasih. Wow, masih semangat ternyata ya walaupun di siang hari, karena aku percaya teman-teman pasti mau untuk mendapatkan ilmu dari Bu Lili nih, Bu. Silakan Ibu langsung saja. Oke, selamat siang semuanya. Ini saya bisa panggil siapa semuanya yang peserta dengan sebutan apa? Maaf sebelumnya. Miss atau bagaimana? Boleh Ibu, boleh dipanggil teman-teman juga boleh, dipanggil Miss juga boleh. Sesuka hati Ibu Lili aja. Oke, kalau gitu Cici aja atau gimana? Oke, selamat bertemu semuanya. Saya Lili Yosika dari Indonesia Tionghoa Culture Center yang base-nya tentang kebudayaan antara Indonesia dan Tionghoa yang ada di Indonesia. Saya dengar Miss Chinese Indonesia ini semuanya pada semangat untuk mempelajari bagaimana kebudayaan di Indonesia, kebudayaan Chinese yang ada di Indonesia maupun yang berhubungan dengan Mandarin khususnya. Karena dia tidak merubah tulisan aslinya atau dia langsung berupa tulisan komplit ya istilahnya seperti itu masih dipakai di daerah seperti Taiwan dan Hong Kong, itu masih tulisan Fanbizhe. Tapi di Chinese sendiri, di China Daratan dan sekitarnya itu dia pakai simplified atau yang kita sebut Jianbizhe. Nah, di mana Jianbizhe itu memang ada sedikit atau beberapa tulisan yang disingkat istilahnya, disingkat seperti itu. Nah, karena biar mempermudah dipahami dan diingat. Jadi huruf Mandarin itu dikenal dengan Hanyi tadi. Total hurufnya memang itu banyak, 80 sampai 90. 80.000 sampai 90.000 gitu kata. Tapi sebenarnya umum digunakan oleh masyarakat Tionghoa hanya 3.500 yang kita simplifiedkan atau yang kita singkat biar mudah sama-sama dipelajari tujuannya. Oke.
untuk berikutnya ini. Ini ada beberapa mungkin yang sudah mengenal huruf Mandarin Fanti dan Jianpi. Kita lihat semacam ini. Wo itu kan saya diartikan ini. Ini tidak ada tradisional maupun simplified-nya. Semua wo tulisan seperti ini. Tapi di sini ada I yang artinya love atau cinta. Itu sebenarnya ada tradisional Chinese-nya seperti tambahan yang merah sama simplified-nya tanpa tulisan di merahnya itu. Ya. Kemudian sebelahnya Hanzi atau yang kita sebut tadi Chinese character itu atau tulisan Chinese. Sisi kirinya itu kalau tradisional Chinese komplit seperti itu tulisnya. Tapi kalau simplified yang singkat, dia disingkat seperti itu. Enak ya yang simplified, tinggal mudah seperti itu. Nah, hasilnya sama. Ya, jadi karakter tulisan kalau kita baca sih sama, cuma tulisannya berbeda seperti itu. Yang kita sebut dengan Fan Dizi atau Jian Dizi, atau Fan Dizi itu traditional Chinese, Jian Dizi itu simplified. Oke. Nah, ini next berikutnya. Oh sorry, tetap di yang halaman 15 ya. Nah, nih. Yang di sebelah kiri tulisannya open itu Gai. Gai itu yang tulisan lengkap seperti itu. Yang simplified di bawahnya. Nah, lebih gampang kan? Lebih mudah menggambarkan goresannya, nggak terlalu banyak. Seperti sebelahnya. Hua, picture. Itu lebih rumit memang. Itu yang di tradisional, yang simplified lebih singkat. Fun. Nah, fun artinya apa? Kuai, apa? Gembira yaitu di situ. Kemudian shape yang sebelahnya ren. Itu lebih komplit pakai apa topinya itu yang di sebelah cuma tik 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 aja. Jadi sebenarnya memang tulisan sistem tulisan dua ini kalau kita belajar memang lebih enak yang simplified. Tapi kalau kita belajar tradisional itu memang lebih lengkap. Biasanya kalau kalian belajar tradisionalnya itu lebih gampang untuk mempelajari simplified. Kalau kalian belajar simplified-nya, kalau mau belajar naik ke tradisional lebih sulit. Jadi kalau saya pribadi memang enak belajar tradisional dulu baru kita bisa tahu simplified-nya. Ya. Kemudian yang next halaman 16. Nah, ini. Kita perlu tahu bahwa bahasa Mandarin atau tulisan Mandarin itu sebenarnya itu dulu kenapa diciptakan goresan seperti ini tuh mereka punya cerita-ceritanya sendiri. Ayo kita lihat coba. Ini, yang di atas apa ini? Ada yang tahu nggak ini? Ayo. Siapa? Sebut aja nggak apa-apa. Ini di atas. Siapa? Ho. Ya. Ho itu api. Jadi kenapa dia keluar tulisan dengan goresan seperti itu? Karena memang ada sejarahnya dulu api itu bentuknya seperti itu. Jadi unik. Memang kalau kita belajar Mandarin itu unik ataupun kita buat seneng ya. Fun itu atau dengan mudah kita bisa mempelajari itu harus belajarnya seperti itu. Ho, ada api, jadi bisa gambarnya seperti api. Sebelah kanannya, siapa yang bisa? Kita dari kiri ke kanan. Yuk, mu. Nah. Kayu ya. Apa? Kayu. Mu. Ya, mu. Mu itu kayu. Jadi kenapa dia ada itu? Karena yaitu bentuknya ya sudah seperti ini bukan mu, sorry. Ini mu. Hutan, seperti hutan itu. Nah, jadi semuanya ada ceritanya bagaimana dia bisa karakternya itu tulisan seperti itu. Ya. Berikutnya yang sebelah kanannya, siapa yang bisa?
Re. Nah, re. Re itu matahari. Nah, re itu hari ya. Jadi hari, kita tahu bahwa tulisan itu bentuknya seperti gambarnya. Nah, ini yang kita sebut belajarnya harus tahu kenapa asal tulisan itu seperti itu. Ayo berikutnya yang gambar terakhir yang sebelah kanan. Y, ya, Y, bulan. Nah, ini bentuknya juga seperti bulan, makanya dia nulisnya seperti gambar bulan. Nah, bawa sendiri. Yang sebelah kiri. Ren. Ren seperti orang. Punya 2 kaki. Ya. Sebelah kanan. Ko. Go. Kita kalau sebut mulut go gitu kotak sama go. Nah, ini muncul dia tulisan kotak dengan arti mulut. Terus mereka sebut go. Nah, berikutnya, ayo. Men, kayak pintu. Itu kalau kita lihat gambarnya tulisan itu seperti pintu. Iya, betul kan? Nah, berikutnya, terakhir. Shan. Nah, san gunung. Kalau kita lihat bentuk gunung itu gambarnya ya seperti san. Jadi semua dalam tulisan Mandarin itu sebenarnya yang kita namakan piktograf itu ada tulisan yang menggambarkan satu arti di dalam tulisan tersebut. Nah, kalau mau belajar seperti itu. Oke, next ini arti simbol dari Ren. Halaman H. Gampang kan? Jadi kita bisa melihat bahwa ini ada kaki 2. Nah, gambarnya seperti manusia memiliki 2 kaki. Karena itu hanya kita sebut untuk menggambarkan kedua kaki manusia. Ya. Nah, ini arti hujan. Ini mirip dengan hujan. Kalian cukup menggaris-garis. Nah, ini kan contohnya bentuk tulisannya itu kita sudah bisa membayangkan bahwa ini hujan. Next. Ini. Nah, seperti hujan, kalau kita lihat bentuk tulisannya, ada titik-tiknya. Nah, ini arti-artinya. Oke. Next, berikutnya. Halaman berikutnya. Nah, sawah. Ini kita sebut dengan gen, itu sawah. Jika kita ingat, dulu tuh kalau gambar sawah, kalau di sekolah waktu zaman kalian masih SD itu kan bentuknya kotak seperti itu. Jadi ini memang melambangkan bahwa tulisan ini artinya sawah. Ya, menarik sekali kalau kita bisa membaca dengan melihat gambar itu dan kita bisa ngerti aplikasi dalam bentuk tulisannya. Oh, artinya seperti ini. Oke. Next 20. Nah, lucunya lagi dalam bahasa Mandarin itu, kalau kita sudah melihat per huruf-hurufnya tadi yang sudah kita lihat, bahwa tiap huruf punya gambaran dari arti katanya. Tapi ada yang kita hubungkan dari gambar A dan B itu jadi salah satu arti yang juga mempunyai gambaran yang bentuknya itu. Contohnya ini tadi, Ming. Artinya besok kan, kalian sudah tahu. Ming itu Mingtian. Itu artinya besok, itu dari re sama y. Nah, dari re sama y itu kalau kita gabungkan artinya besok. Ya, jadi ini bisa dibaca bahwa terbit akan melihat matahari di pagi hari, sedangkan y diletakkan setelah karakter matahari karena saat matahari terbenam dari sore hingga besok paginya Anda akan melihat bulan. Jadi nggak boleh dibalik, bulannya dulu baru matahari, tulisannya harus mataharinya dulu di depan, y-nya di belakang. Itu kenapa 2 antara matahari dan y itu digabungkan diartikan besok, karena dia mempunyai arti seperti itu. Oke. Halaman berikutnya nah ini. Tadi kita sudah ngomong men sama go. Ya.
sudah diartikan, kalian sendiri sudah tahu men artinya pintu, go itu artinya mulut. Nah, ini uniknya kalau kita gabung, artinya pintu masuk. Nah, karena apa? Pintu dan go, men-go. Nah, dua kata ini kita gabungkan sudah punya arti dengan sendiri-sendiri yang kata lepas tadi. Nah, ini semuanya ada ceritanya mengandung arti mulut. Ketika Anda masuk ke rumah orang, hal pertama kali Anda lakukan adalah mengetuk pintu dan mengucapkan kata permisi, saya sudah di depan rumah Anda dan menunggu pemilik rumah mempersilahkan Anda untuk masuk ke rumah. Hingga kata mengo mengartikan arti pintu masuk. Ya. Oke. Nah, berikutnya yang dua-dua. Kalau kita belajar bahasa Mandarin dengan goresan-goresan itu tadi, goresan seperti ini. Ni dengan nien. Nah, ini kalau kita gabungkan, ini mempunyai arti safe. Kenapa? Karena woman-nya atau ni-nya kita tutupi dengan atap. Jadi mereka ngartikan bahwa ini safe, ancien. Nah, ditutup ini. Makanya karakter yang seperti ini yang kita namakan ideogram, karena dia mempunyai gabungan dari goresan-goresan itu, dan goresan itu memiliki arti yang sendiri. Jadi beda yang tadi ya, dengan ning sama dien, dengan men sama go, itu yang namanya piktogram. Tapi yang ideogram ini yang dari goresan, gabungkan jadi satu huruf. Nah, ini yang kita namakan ideogram. Itu unik juga kalau kita pelajari bahwa ini sebenarnya semuanya punya arti. Di sebelah kanannya ada ini tree atau pohon. Nah, kalau pohon itu kita susun 3, jadi apa? Mu tadi. 森林的森吗？ Nah, seni jadi hutan. Karena apa? Dia banyak pohon di situ. Jadi 3. Nah, kan mudah. Kalau maksudnya kita mau tahu, kenapa kok ada 3 tulisan mu yang sama. Karena kalau kita susun, itu bentuknya semacam hutan. Ya. Di bawah, di bawahnya kita lihat lagi ya. Yang itu. Orang. Dan kalau kita masukkan dalam kotak, artinya dia dipenjara istilahnya gitu. Jadi dia dimasukkan ke dalam kotaknya. Jadi menjadi satu arti seperti itu. Ya. Jadi memang bahasa Mandarin kalau kita lihat dalam setiap goresan atau setiap pasangan-pasangan hurufnya itu mempunyai arti. Oh, kenapa ini kok gambarnya seperti ini gambarnya seperti ini. Jadi ini kalau digabung jadi seperti ini artinya. Jadi bukan asal gores saja dia. Jadi goresannya ini mempunyai makna atau arti yang unik yang perlu kita tahu sejarahnya. Oke, berikutnya untuk halaman 23. Nah, ini. Ini muncul satu tulisan yang artinya apa yang di atas? Ayo. Kita sebut hansinya apa pokoknya. Artinya kan sudah ditulis Rin. Artinya sudah ditulis Rin. Penyebutannya apa? 下雨的雨。 Ya, syai itu hujan. Nah, di sini kita lihat bahwa karakternya itu memang seperti hujan dan asalnya ada titik-titiknya, ada seperti apa itu lucunya seperti itu. Iya. Yang bawahnya ikan juga boleh dilihat itu. Jadi dulu seperti itu, bisa jadi apa penyebutannya ikan? Ui. Oh, ini juga. Satunya I, satunya I. Oke, bawahnya burung. Kenapa bisa jadi satu tulisan seperti itu? Apa penyebutannya burung? Miau. 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 Nah, itu
Kenapa kok bisa jadi tulisan Yao seperti itu? Nah, ada gambarnya seperti yang di sebelah kiri. Ya. Berikutnya halaman ke. Nah, karakter-karakter tulisan Mandarin itu memang goresannya itu yang menarik. Ya, ada yang goresan seperti yang kita namakan sufa, ada yang goresan biasa, tulisan, ada yang balok-balok yang seperti yang di bawah itu. Jadi, semua tinggal kita lihat desain tulisannya atau karakter tulisannya, goresannya yang memang bagus-bagus yang kita pelajari. Ya. Mungkin dari sini ada yang punya filosofi dalam bahasa Mandarin, enggak pernah dengar enggak kayak apa ya, kayak peribahasa atau apa? Atau ini salah satu ya, Gabriel Taslim. Gabriel Taslim ya? Iya, betul, Bu. Mungkin kamu bisa mengartikan enggak nama Mandarinmu itu apa artinya? Nama Mandarinku Lin Lin dan artinya itu forest. Apa? Artinya forest, hutan. Hutan. Apa penyebutannya? Lin Lin. Lin. Lin Lin. Iya. Namamu Lin Lin. Oh. Iya, betul. Oke, tadi yang kita bahas juga ya di situ ada ya, Lin. Iya, betul. Ya, saya boleh kenal ya satu-satu supaya. Ini di nomor urutan ini semuanya urut ya, dari 15. Yang terakhir Jessica Fulcia ini ya, 15. Josie Priscilia Yasin. Iya, Ibu. Nah, mungkin bisa ceritakan saya. Oke. Nama Mandarin saya Lai Pao Hua. Pao itu artinya treasure. Terus Hua itu bunga gitu sih. Lai Pao Hua. Pao Hua. Oh, margamu Lai. Iya, benar Ibu. Terus apa ini? Josie Lim. Halo Bu. Ya, halo. Oke, nama Mandarinku Ling Yo Fen. Lin? Lin yang hutan artinya, terus Yo Xiu de Yo, berbakat artinya. Fen Xiang de Fen. Fen Xiang de Fen. Mengharumkan gitu. Jadi kamu harus bangga ya namanya ya, biar harum. Iya, terima kasih. Nomor 4 supaya saya ingat semuanya wai. Ya, betul. Kalau ditanyain orang, kamu tuh siapa? Bingung saya jawabnya karena nama saya sudah nama Cina. Nama mungkin artinya Yong Wai Wai itu Yong nama marga, Wai Wai itu artinya elegan dan mulia seperti emas. Terima kasih. Oke. Jadi kita ini punya nama harus paling tidak mengenal, oh apa sih karakter nama saya, tidak seperti itu ya. Juga sekalian saya biar ingat satu-satu. Felita Delvina Po. Indo juga kaum Mulan. Mulan. Lan itu lanhua, bunga anggrek, dan mu itu hemu yang artinya rukun dan harmoni. Oke, saya belajar sama Lausa aja ya ini. Meo. Oke, berikutnya. Iya. Ibu, saya Huang Qingqing. Ya semuanya ya. Jadi kita sudah tahu semua bahwa kita punya nama dengan karakter Mandarin masing-masing dan punya artinya masing-masing. Ya, semoga apa yang saya bawakan juga
Baik, kalau saya salah ya maaf sebelumnya. Kalau ini jadi bahan kalian bisa lebih lebih mengerti tentang kenapa kok tulisan seperti ini, saya terima kasih. Mungkin ada yang disiringkan juga atau ditanyakan di sini atau apa sih, siapa ini? Oke, terima kasih Bu Lili atas materinya. Mendapatkan banyak ilmu nih pasti teman-teman finalis nih, apalagi yang masih belum langsung mau belajar nih nanti nih biar nggak ketinggalan sama teman-teman yang lainnya yang udah ngerti gitu ya. Boleh kalau teman-teman mungkin ada yang mau nanya, kasih kesempatan karena sebenarnya waktu kita sudah mepet, sudah habis gitu ya. Teman, udah cukup ya. Oke, Ibu Lili terima kasih atas materinya, atas ilmu-ilmunya. Mohon izin Bu untuk mengabadikan momen ini. Kita mau berfoto dulu ya Bu ya. Oke. Oke, yuk teman-teman yuk kita siap-siap menyiapkan senyum terbaik kita. Senyumnya pakai gigi, boleh nggak pakai giginya diumpetin juga boleh. Yang penting kalian merasa cantik di depan kamera ya. Oke, kita berfoto. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bu sekali lagi atas materinya. Terima kasih Bu Lili. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu. Nah, sahabat Aljon dan Pageant Lovers dimanapun Anda berada, itu dia tadi sesi keempat kita pada hari ini. Kita sudah mendapatkan banyak ilmu yang sudah dibagikan oleh Ibu Lili. Nah, sahabat Aljon dan Pageant Lovers dimanapun Anda berada, tetap saksikan karantina virtual Miss Chinese Indonesia 2022, karena nanti di sesi terakhir kita akan melihat sesi dari finalis. Kira-kira mereka akan melakukan apa? Kayak jangan lupa untuk terus saksikan karantina virtual Miss Chinese Indonesia 2022 bersama saya Yunika Suwandi, Putri Bumi Indonesia 2021, hanya di Aljon TV. Udah nontonnya? Jangan lupa like,